sekolah yang muridnya tidak baca Quran, tidak punya kepedulian lagi. Jadi fungsi sekolah sekarang ini bahkan cenderung menjadi bagian dari industri pendidikan. Jadi sekarang sekolah bertarif nasional ya, bukan sekolah bertaraf nasional. Jadi sekolah sekarang bertarif, jadi berebut jualan sekolah sebagai bagian dari bisnis. Bukan dulu para tokoh kita mendirikan sekolah, misalnya gerakan penyadar. Sekolah itu untuk melahirkan rasa kebangsaan. Taman Siswa mendirikan sekolah untuk menanamkan jiwa merdeka. Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk mendidik para pelayan masyarakat. Nah sekarang ini kan sekolah didirikan dalam konteks kadang-kadang yayasan yang melihat bahwa dengan merek dan tarif yang internasional dia dapat untung, jadi menjadi bagian dari industri. Jadi ada degradasi keterpanggilan para pendiri sekolah dari mencetak, menyemai para pemimpin bangsa ini hanya menjadi sebuah industri pendidikan. Baik. Tadi pendapat dari Pak Joko di Jalan Kalau Orang sepakat ya, tidak hanya masyarakatnya tapi pemimpinnya, pejabatnya semua harus memaknai Pancasila dengan baik begitu ya. Jadi kita sepakat semuanya ya untuk hal ini. Bapak nanti ada materi yang disampaikan, tapi break dulu sebentar kita. Ya, sebelum break ini saya bacakan dulu pendapat dari Bapak Ahmad yang ada di Berbah, Sleman. Soal nilai Pancasila, pemimpin nomor 1 dan mantan nomor 1 saja tidak mau salaman, cuma pidato doang. Lebih baik satu contoh daripada 1000 nasihat, ceramah dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak Ahmad di Berbah. Yang lain masih ada satu sesi yang tertinggal. Silakan gabung lagi bersama kami. Kami kembali sesaat lagi. Ikhlas menjalani hidup, pantang berputus asa, selalu optimis menyambut masa depan, semangat yang tak lekang oleh masa, tekad hanya di Jogja TV. Saksikan Dunia Pendidikan setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Ya pemirsa, ini merupakan sesi akhir dalam dialog interaktif kita hari ini ya, mengenai pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di era informatika. Kurang lebih masih ada 8 menit, Anda bisa berbincang dengan kami. Jadi yang ingin masih bergabung silahkan, line informasi juga akan kami buka. Tadi pendapatnya Pak Joko mengenai tidak hanya masyarakat tapi juga pemimpinnya. Monggo Pak Heri, apa yang akan dikomentarkan? Ya, tampaknya itu sudah menjadi pendapat umum ya. Tapi kalau kita menggantungkan diri pada pemimpin terus-menerus, seakan-akan tidak ada harapan untuk perubahan. Yang menarik sebenarnya dulu ketika Indonesia dalam kondisi penjajahan itu dipimpin sebenarnya. Tapi dipimpin oleh penjajah. Nah, ketika dipimpin oleh penjajah, muncul kesadaran bahwa ini keliru. Nah, muncul tokoh-tokoh muda yang berjuang untuk melawan kepemimpinan yang keliru itu. Saya tidak memprovokasi untuk melawan kepada pemimpin yang sekarang. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang pemimpin itu akan jatuh dengan sendirinya karena ketika masyarakat merindukan kembali Pancasila, kemudian pemimpin tidak menunaikan amanah dari apa yang digagas oleh para pendiri negara dan sebagainya, dia akan menjadi korban caci maki,
dan akan menjadi common enemy, musuh bersama masyarakat. Tapi proses seperti itu seolah-olah kita menggantungkan pada mekanisme budaya yang akan berjalan alamiah. Padahal dalam kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti itu. Maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama untuk mengadakan perubahan-perubahan itu. Nah, disitulah sebenarnya dulu kita berharap pada dunia pendidikan. Tapi pertanyaannya, masihkah ada harapan kita pada dunia pendidikan itu? Oke. Nah, sudah tadi apa pendapatnya dari Pak Kiai Haji kita? Iya. Baik. Ya, tapi kita tetap harus menaruh harapan pada dunia pendidikan. Yang keliru kita betulkan, yang salah tempat kita. Misalnya sekolah yang dijadikan ajang industri, ya harus ada tumbuh kesadaran bahwa sekolah itu media untuk kemerdekaan dan seterusnya. Kemudian partai yang semula menjadi mesin penggali uang dan sebagainya untuk meloncat ke kekuasaan, yang harus dikembalikan kepada tujuan semula sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagainya. Nah, proses seperti itu memang harus dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan, tidak perlu kok pemimpinnya, walaupun pemimpinnya seperti itu nanti akan tumbang dengan sendirinya. Oke, baik. Ya, baik. tapi begini, saya kira kita jangan terfokus pada pendidikan dalam tanda kutip sekolah. Kita ingat apa yang menjadi konsep Ki Hajar dulu. Ada pusat pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini fokusnya kan baru pada sekolah. Sekarang bagaimana keluarga-keluarga itu dikenalkan pada nilai-nilai Pancasila. Ini jalurnya bisa dimulai dari calon-calon pengantin misalnya. Ya, mereka dikenalkan bagaimana ya nilai-nilai Pancasila itu, dan mereka harus mengenal ketika anaknya bertanya tentang kehidupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu tadi, yang isinya adalah pelaksanaan pengamalan Pancasila yang tentu saja akan sejalan dengan agama yang diyakini. Yang kemudian kedua adalah masyarakat, termasuk media massa. Media massa ini sekarang kurang sekali keterpanggilannya untuk menggelorakan Pancasila ini. Ya. Jadi sekarang coba acara-acara yang memiliki tema yang penting ini sangat sedikit. Karena hampir sekarang ini sebagian besar media, baik media cetak maupun elektronik ini sedikit sekali mengambil peran di dalam pembudayaan Pancasila. Jadi saya kira 3 pilar pendidikan ini harus mengambil peran yang sama. Jadi Pusat Studi Pancasila UGM harus melibatkan 3 sumber ini. Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini lebih besar media. Oke, baik. Monggo Pak Heri. Menarik apa yang dikatakan Kiai Yasir tadi. Berdasarkan survei kami terhadap 648 responden tadi, ketika di rumah, dari mana mereka dapat pengetahuan tentang Pancasila? Dari orang tua, itu 84%. Oke, berarti besar. Besar, artinya apapun yang dikatakan orang tua, entah benar entah salah, itu cukup signifikan. Dan yang menarik, berdasarkan penelitian kami tahun 2006, bahwa latar belakang pendidikan orang tua dan asal daerah itu juga menentukan secara signifikan terhadap persepsi generasi muda terhadap Pancasila. Kemudian yang menarik tadi tentang televisi, yang dari 648 ternyata hanya 4 responden yang mengatakan mereka mendapat pengetahuan Pancasila dari televisi. Sangat kecil. Ya, alhamdulillah Jogja TV masih punya kepedulian untuk ini. Oke, baik ya. Mudah-mudahan akan terus bisa dilakukan gitu ya. Ya, ini ada yang bertanya dan juga komentar di sini, pembudayaan nilai-nilai Pancasila paling tidak lewat kegiatan-kegiatan semisal MOS siswa atau mahasiswa baru, ormas kepemudaan dan lain-lain. Berikan solusi dan rekomendasi khususnya pada pemerintah. Monggo Pak. Betul, berdasarkan pengalaman kami yang ketika itu melatih para anggota OSIS, pengurus OSIS, justru di situ terjadi 2 peluang. 1, menumbuhkan jiwa nasionalisme, atau 2, terjadinya potensi kekerasan. Ya. Nah, berdasarkan data itu, ternyata akhir-akhir ini bisa ditekan di Jogja, terutama di Jogja. Okay. Masuknya kekerasan melalui MOS itu. Dan disitulah sebenarnya peluang untuk memasukkan nilai-nilai nasionalisme dan sebagainya di Paskibraka, kemudian ONSIS. Jadi kegiatan lebih positif ya dibandingkan dengan kegiatan fisik atau perpeloncoan gitu. Oke, baik. Jenny Aries, ini mahasiswa FIK UNY Kulon Progo, mengatakan
Yang salah dalam rangka penerapan nilai-nilai Pancasila itu apakah kurangnya pengetahuan Pancasila atau ada yang lainnya? Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira memang tidak ada lagi upaya-upaya memberikan pencerahan mengenai Pancasila ini pada generasi pasca reformasi. Bahkan ada semacam alergi orang bahkan bicara Pancasila saja sekarang sudah jarang sekali. Kalau dulu hampir setiap pemimpin pidato itu mesti menyinggung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang nampaknya jarang sekali, ya gitu. Jadi oleh karena itu, karena masyarakat kita memerlukan keteladanan, saya kira dimulai dari pemimpin, ya. Saya pernah coba satu contoh aja, Ramadan kemarin di masjid saya adakan lomba kur lagu-lagu perjuangan. Itu ternyata luar biasa. Di masjid. Semangat untuk ya setiap RT mengikutkan timnya dengan semangat yang luar biasa. Saya melihat ini sebagai satu fenomena kerinduan terhadap identitas sebagai bangsa Indonesia, termasuk Pancasila. Ada kerinduan. Tetapi mereka tidak mendapatkan penyaluran. Jadi ini bisa menjadi media. Jadi misalnya masyarakat ada kegiatan-kegiatan ya, seperti bersifat lomba tadi untuk mengenalkan, bahkan mungkin ada ketoprak lahirnya Pancasila, kemudian mungkin ada manga atau komik yang tentang nilai-nilai Pancasila, karena itu media-media yang banyak dibaca anak-anak itu, dan dia memerlukan satu heroisme, ya, semangat kepahlawanan. Dan saya kira para penggagas Pancasila ini posisi kepahlawanannya sangat tinggi kalau dieksplorasi dalam bentuk yang ringan, bentuknya seperti komik gitu ya, dan lain sebagainya. Itu internalisasi nilainya akan tertanam, ya. Jadi saya kira ini yang harus banyak dilakukan, dan saya kira Gajah Mada sendiri harus punya tanggung jawab sebagai universitas yang saya kira Pancasilais, ya, universitas rakyat. Saya kira harus memelopori. Oke, baik. Harapan. Ya, makanya satu. Kalau UI sekarang ribut soal itu, ya, ini masih solid. Saya kira nilai-nilai itu masih perlu dipelihara, ya. Jadi kalau tidak nanti universitas itu kalau sudah jadi agen internasional, lupa pada nilai kebangsaannya, ya nanti seperti perusahaan akan jadi rebutan saham di situ. Baik, terima kasih. Pak, apa yang ingin Anda sampaikan di akhir acara? Terkait dengan itu, kami Pusat Studi Pancasila sudah membuat misalnya DVD tentang proses sidang BPUPKI, sidang PPKI dan sebagainya. Ternyata itu diapresiasi bagus oleh para mahasiswa, para dosen, para guru dan sebagainya. Tapi yang menarik, Mbak, ini mereka bisa dapat CD itu? Bisa. Yang menarik dalam forum-forum seperti ini, media massa atau televisi dan sebagainya, ketika kita tanyakan pada siswa, apakah Anda tertarik untuk mengikuti acara televisi yang diberi judul Pancasila atau apa, ternyata mereka mengatakan tidak tertarik. Tapi kalau itu ditugaskan guru, tertarik enggak? Tertarik. Artinya murid SMP, SMA tidak bisa begitu saja dibiarkan. Harus ada bimbingan dan arahan. Kalau perguruan tinggi pun juga demikian, sehingga media pun bisa menjadi sarana yang bagus untuk kebudayaan ini, asal ada kerjasama dari gurunya, kemudian medianya dan sebagainya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Baik, luar biasa. Menarik sekali pembicaraan, tapi ternyata waktu kita habis. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lagi membahas mengenai hal ini, ya, karena ini akan sangat bermanfaat dan juga bermakna. Terima kasih Bapak berdua sudah hadir di sini. Sukses selalu untuk penjaringan berdua. Ya, pemirsa, terima kasih Anda juga bergabung bersama kami. Mudah-mudahan seperti harapan kami, dialog ini membawa manfaat bagi Anda dan juga bermakna bagi kita semuanya. Saya Indah Ardina mohon diri bersama kru Jogja TV. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.
dalam suka